Halo semuanya, di sini saya ingin membahas tentang teori continental drift, yaitu teori pergerakan benua. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa bentuk benua di dunia ini kayak puzzle yang terpisah-pisah? Percaya atau tidak, ada satu teori yang menjawab rasa penasaran ini, namanya continental drift atau teori pergerakan benua. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener di tahun 1912. Dia bikin teori kalau dulu 300 juta tahun yang lalu, benua-benua yang kita kenal sekarang dulunya satu kesatuan. Nama superkontinennya yaitu benua Pangea. Pangea ini gak selamanya utuh. Seiring waktu dia mulai pecah dan benua-benua ini mulai perlahan-lahan bergerak ke posisi mereka sekarang. Lalu buktinya apa? Nah, ini yang bikin teori continental drift jadi masuk akal. Salah satunya adalah penemuan fosil-fosil hewan purba. Bayangin aja fosil dinosaurus yang sama, sebut aja fosil genus Mesosaurus, semacam reptil air purba, ditemukan di bagian Afrika bagian selatan dan Amerika Selatan bagian timur. Kok bisa? Reptil air kayak gini jelas gak mungkin berenang menyeberangi Samudra Atlantik yang sangat luas. Jadi jawaban yang paling logis, dulu benua-benua itu tetanggaan, bahkan mungkin saling menempel. Terus ada lagi bukti dari batas pantai di benua-benua yang sekarang terpisah. Misalnya, formasi pantai di pantai timur Amerika Selatan sangat cocok sama yang ada di pantai barat Afrika. Kayak puzzle yang terpisah. Jadi kayak gak mungkin ini cuma kebetulan aja. Mereka pasti pernah jadi bagian dari satu daratan besar alias Pangea. Terus gimana cara benua-benua ini bisa bergerak? Jawabannya ada di bawah kita ini, yaitu karena lempeng tektonik. Gerak bumi itu mirip kayak puzzle yang terapung di atas mantel bumi yang panas dan cair. Lempeng-lempeng ini bisa saling bertabrakan, gesekan, bahkan menjauh satu sama lain. Efek dari pergerakan itu bisa super dramatis. Bayangin aja, setiap lempeng-lempeng tektonik ini bergerak kayak lagi main tarik ulur. Kadang saling tabrakan, kadang gesekan, bahkan ada yang menjauh satu sama lain. Dari sini muncul fenomena-fenomena alam yang bikin bumi jadi planet penuh aksi. Misalnya, tabrakan antara dua lempeng bisa menciptakan pegunungan raksasa, contohnya Gunung Himalaya. Gunung tertinggi di dunia ini tercipta karena lempeng India menabrak lempeng Eurasia jutaan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang mereka masih dorong-dorongan. Makanya Himalaya terus bertambah ketinggiannya. Dan tentu saja siapa yang bisa lupa sama gempa bumi. Biasanya terjadi pas lempeng-lempeng tektonik gesekan atau tersangkut sama lain. Lama-lama energi yang terkumpul dilepas dalam bentuk getaran dahsyat. Gempa ini nggak cuma ngagetin tapi juga bisa sangat merusak, terutama epicentrumnya dekat dengan permukaan bumi atau di area padat penduduk. Jadi kalau kamu ngerasa bumi tenang-tenang aja, sebenarnya di bawah sana lagi sibuk-sibuknya banget. Mantel bumi kayak lautan panas yang bikin lempeng-lempeng di atasnya terus bergerak, saling dorong atau gesek. Dunia kita nggak pernah diam karena pergerakan benua ini nggak berhenti dalam jutaan tahun ke depan. Posisi benua-benua bakal beda lagi. Mungkin kita bakal lihat Indonesia bakal memiliki 4 musim ke depannya. Sekian teori tentang continental drift, teori yang ngajarin kita bahwa bumi ini nggak cuma hidup tapi juga bergerak. Sekian dari saya, terima kasih.